Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Sudah tidak tahan. Lebih baik engkau banyak berharap terhadap dirimu sendiri daripada berharap kepada orang lain. Karena berharap kepada orang lain selalu saja di akhirnya mengecewakan. Tetapi ketika berharap kepada diri sendiri, paling tidak engkau akan mendapat inspirasi dan percaya diri. Selanjutnya, engkau akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidupmu, baik berupa peningkatan produksi dan produktivitas, maupun kualitas dan kenyamanan, yaitu apabila engkau mampu menghentikan penyesalan-penyesalan hatimu yang terus-menerus terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan di masa lalu. Kemudian secara khusus, engkau harus punya keberanian untuk menolak apa saja yang tidak engkau setujui. Jangan lagi mempertimbangkan rasa kurang enak. Lalu engkau juga harus sadar bahwa menyenangkan semua orang, lalu bebannya engkau pikul sendiri di atas pundakmu, adalah pengorbanan yang sia-sia dan konyol. Kemudian yang terakhir, semuanya akan berubah apabila engkau dengan tegas menghentikan kebiasaan membandingkan dirimu dengan orang lain. Selama ini, wahai kekasihku, berbagai tekanan yang engkau rasakan di dalam hatimu adalah sebenarnya hasil dari ciptaan dirimu sendiri. Teman-teman yang sudah putus hubungan masih saja engkau pantau dari kejauhan setiap saat. Kenangan-kenangan lama yang membuat hatimu risau selalu engkau hadirkan dalam pikiranmu sendiri. Berbagai macam berita berhamburan yang membuat pikiranmu kacau masih saja engkau dengarkan. Komentar-komentar yang simpang siur yang membuat hatimu menjadi keruh masih saja engkau tanggapi dan engkau bantah. Atau karena mungkin saking cerdasnya dirimu, sehingga otakmu selalu dalam keadaan tegang. Memang, orang-orang yang punya otak cerdas selalu mengidap ketegangan dan kegelisahan. Juga ada ciri lain orang yang punya otak cerdas, yaitu cepat bosan. Aktivitas yang berlebihan dalam jaringan saraf akibat dari kegiatan-kegiatan yang engkau lakukan setiap hari, wahai kekasihku, akan menyebabkan sel punca tidak dapat menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Nanti akibatnya engkau cepat terlihat tua, sehingga aku berharap apabila engkau telah merasa lelah, segeralah beristirahat secukupnya. Namun sekalipun demikian, ternyata engkau sangat pandai mengungkapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada setiap orang yang telah menolong dan memberikan kebaikan-kebaikan kepadamu. Sehingga
menyebabkan peningkatan spontan kebahagiaan yang ada dalam dirimu, sehingga menyebabkan stem cell tetap aktif menggantikan sel-sel tubuh yang telah rusak, sehingga terjadilah keseimbangan dalam dirimu. Setelah lama kuperhatikan, ternyata engkau mempunyai kepribadian yang kokoh. Ternyata engkau kulihat punya kemampuan untuk menjaga gejolak emosimu, tetap dalam keadaan tenang pada saat hatimu sedang dalam keadaan marah. Juga engkau punya kepintaran untuk tetap berpura-pura dungu pada saat engkau menghadapi kesalahpahaman orang lain. Perilaku seperti ini, wahai kekasihku, tidak dapat dilakukan oleh semua orang, kecuali oleh orang-orang yang benar-benar punya kepribadian yang kokoh. Cinta yang bersemi di hatiku ini, wahai kekasihku, kutimang-timang selalu, adalah dapat membuat panjang umur, membersihkan hati, dan menjernihkan pikiran, dapat meningkatkan level kebahagiaan, dapat meningkatkan produksi dan produktivitas. Termasuk juga, cinta dapat membersihkan racun tubuh, dan sebagai obat yang paling ampuh untuk menanggulangi depresi. Terkadang, aku memperhatikan dirimu pada saat-saat tertentu, engkau terlihat pemalu. Mungkin karena tingkat intelektualitasmu yang sangat tinggi, sehingga dapat menutupi sifat malu. Karena seorang pemalu itu teristimewa, punya hati yang baik, pikiran yang jernih, perasaan yang halus dalam melihat orang lain. Orang-orang pemalu itu biasanya tidak punya banyak teman. Akan tetapi ketika membangun persahabatan dengan siapapun, akan terjadi persahabatan yang sangat dalam dan sangat indah. Juga ku dengar dengan baik-baik. Ternyata suaramu serak-serak basah, atau biasa disebut dengan suara parau. Biasanya, orang yang bersuara parau sangat dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Pada umumnya, orang yang bersuara parau punya jabatan yang tinggi dan gajinya juga cukup lumayan. Kemudian juga upayamu mengendalikan emosi dengan cara menyendiri di tempat yang sepi, atau dengan cara membaca buku-buku yang engkau sukai, atau dengan mendengarkan lagu-lagu favorit, adalah sebagai indikator engkau punya jiwa yang kuat, yang sulit untuk dipengaruhi. Kemudian ada lagi sesuatu yang aneh. Kuperhatikan seringkali engkau memanggil orang yang ada di sekitarmu bukan nama aslinya yang engkau panggil, tetapi nama-nama lucu yang engkau cipta sendiri. Seperti tetanggamu yang bernama Abdurrahman, engkau panggil Gadrul. Orang yang namanya Solihin, engkau panggil namanya Deadclock. Dengan sebab itu, engkau mendapat kedudukan istimewa di hati masyarakat sekitarmu, karena engkau tidak bermaksud menghina siapapun. Kemudian juga kedermawananmu ketika membayari ongkos bus untuk teman-temanmu dapat meningkatkan rasa bahagiamu. Setiap orang yang dermawan dan suka memberi kepada sesama akan dapat meningkatkan kualitas kebahagiaan hidup.
Timbunan persoalan dan tumpukan tanggung jawab biasanya akan mengakibatkan seseorang terdorong untuk berpikir secara berlebihan. Selanjutnya akan merubah kepribadian dari yang tadinya periang, berubah total menjadi pendiam, tidak suka berbicara. Tetapi ternyata tidak demikian apa yang terjadi pada dirimu. Engkau tetap tegar dan perkasa, sekalipun dan sekalipun. Tidak ada penyakit yang dapat menghancur leburkan jiwa dan ragamu kecuali kesedihan dan berpikir berlebihan. Ketika kehidupan yang engkau lakoni, engkau jalani dengan langkah gontai sambil memakut kekecewaan dan kesengsaraan, maka segala beban psikologis yang engkau tanggung akan berubah menjadi gejala-gejala biologis, seperti rasa penat yang berlebihan sampai kepada tekanan darah tinggi. Banyak orang menduga bahwa seorang perempuan yang tidak merias wajahnya dengan menggunakan make up diduga sebagai perempuan yang tidak dapat mengurus diri. Ternyata engkau sendiri, wahai kekasihku, tidak menggunakan make up yang berlebihan, kecuali lipstik yang berwarna pink atau merah muda yang engkau goreskan di bibirmu. Sudah, hanya itu saja. Ternyata ada reasoning yang engkau yakini, bahwa keindahan alami adalah yang paling penting. Lelaki harus menerima realita ini, bahwa perempuan yang punya kecantikan alami tanpa poles-poles adalah perempuan yang punya sifat jujur, punya percaya diri, dan kepribadian yang kokoh. Adapun berbagai hambatan dan rintangan serta kesulitan yang engkau hadapi dalam kehidupan, wahai kekasihku, adalah pada hakikatnya sangat bermanfaat untuk hidupmu sendiri. Kesulitan-kesulitan hidup itulah yang membentuk kepribadianmu. Kesedihan-kesedihan yang memilukan itulah yang membuat jiwamu menjadi kuat dan perkasa. Berbagai macam penderitaan yang engkau hadapi selama ini, itulah yang membuat pundakmu perkasa untuk memikul beban seberat apapun. Sikapmu yang sangat baik, wahai kekasihku, yang selama ini aku perhatikan. Engkau selalu menghormati orang lain, siapapun orangnya. Sama sekali bukan disebabkan karena engkau membutuhkan mereka, melainkan betul-betul muncul dari dalam hati nuranimu sendiri, yang menjunjung nilai-nilai moral yang tinggi yang dimanifestasikan dalam bentuk perilaku sehari-hari, yang membuat engkau selalu menghormati siapapun tanpa pandang bulu, bahkan sekalipun kepada orang yang tampak tidak layak. Di siang hari yang cerah, tak ada awan di langit, angin berhembus kencang membawa debu-debu halus dari jalanan yang kering kerontang. Di dalam rumahmu terasa panas, sehingga engkau mengajakku keluar. Kita duduk di teras aja yuk. Ajakmu sambil membawa secangkir kopi di atas meja bundar di ruang tamu. Sambil duduk di kursi yang terbuat dari bambu di depan rumahmu, kuserahkan sebungkus uang sebanyak 100 juta rupiah dalam kresek hitam dan kutaruh di atas pangkuanmu. Ini buat biaya hajatan pernikahan kita. Terserah waktunya kapan, engkau yang menentukan. Termasuk undangan dan menunya apa.
Kuserahkan semuanya kepadamu. Aku hanya ingin terima beres saja. Uang dalam kresek yang kau taruh di atas pangkuanmu, engkau pindahkan ke meja komodin di samping kursi yang engkau duduki. Ini maksudnya mau pakai sistem borongan aja, ujarmu sambil tertawa terbahak-bahak. Aku berharap cukup atau tidak cukup, mohon dicukup-cukupkan saja. Aku hanya mampu segitu. Ulasku lebih lanjut. Ini sudah sangat cukup. Insya Allah cukup. Tegasmu sambil tertawa lebar. Tak lama kemudian ibumu keluar sambil membawa kue-kue lokal seperti serabi dan geplok. Lalu engkau serahkan kresek hitam itu kepada ibumu. Buat biaya hajatan. Setelah ibumu masuk lagi, engkau bertanya kepadaku. Jadi kapan bagusnya? Terserah engkau. Tapi lebih cepat lebih baik. Aku sudah tidak tahan, ucapku tanpa sengaja. Sehingga terlihat jelas nafasmu tersengal-sengal. Indramayu, 14 Juni 2023, Buya Abdul Syakur Yasin.